Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan atau sebaliknya dari pecahan ke desimal. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Sobat. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan ya Sobat. Untuk mengubah desimal menjadi pecahan, kita perlu melihat angka di belakang koma. Sini saya buatkan 3 angka. Ada 7,2, ada 2,15, ada 5,765. Nah, ini ada 3 angka. Nah, untuk mengubah desimal ke pecahan harus memperhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang koma yang mana? Ini. Ini di belakang koma, ini di belakang koma, yang ini di belakang koma. Nah, untuk menjadikan desimal, yang di atas atau bagian pembilang itu adalah angka ini sendiri, tapi komanya hilang. Jadi tinggal 72, komanya hilang. Yang di bawah, bagian penyebut itu adalah kita lihat angka di belakang komanya. Kalau dia angka di belakang koma hanya ada 1, maka dia per 10. Nolnya nambah 1. Kalau di belakang koma ada 2, berarti dia nolnya ada 2, yaitu per 100. Angka pembilangnya sama ya Sobat, angka atas ini, tetapi komanya hilang. Ini menjadi 215. Yang ini, kalau di belakang koma angkanya ada 3, maka nolnya ada 3 Sobat di bawah. Berarti dia per 1000. Angkanya kita hilangkan komanya yang atas. 5765. Kalau di belakang koma ada 4, berarti dia per 10.000. Seperti itu ya Sobat awalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika ada 2,5, kita mau jadikan pecahan dia berapa per berapa? Ini. Nah, sekarang kita perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang komanya hanya ada 1, maka dia menjadi per 10. Pembilangnya adalah angka ini kita tuliskan, tetapi komanya dihilangkan. Berarti dia 25. 25 per 10 bisa kita sederhanakan Sobat. Jadi kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ke bagian kecil. Sederhanakan itu adalah membagi pembilang dan penyebut, membagi atas dan bawah dengan angka yang sama. Jadi kalau yang atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Yang atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5. Nah, pembagiannya harus bulat ya Sobat. Jadi harus yang bisa membagi menjadi pecahan yang bulat, tidak koma lagi hasilnya. Seperti 25 dan 10, itu pecahannya bisa dibagi dengan angka 5. Jadi hasilnya itu adalah bulat, bilangan bulat. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5 per 10 dibagi 5, hasilnya 2. Nah, ini namanya bilangan bulat. Tidak ada koma lagi. 5 per 2. Ini pecahan biasa. Kalau ingin kita ganti menjadi pecahan campuran, pecahan campuran itu bisa terjadi ketika pembilang atau bagian atas nih angkanya lebih besar dari penyebut ya Sobat. Jadi kalau angka pembilang yang atas lebih kecil dari penyebut itu tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Tapi kalau angkanya yang di atas lebih besar dari yang di bawah, kita bisa jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Sekarang tinggal kita bagi. 5 dibagi 2, hasilnya yang mendekati 5, tetapi tidak boleh melebihi 5. Yaitu 2 ya Sobat. 5 dibagi 2. Di sini 2 dikali 2 akan menghasilkan angka 4. Nah ini, angka ini tidak boleh melebihi dari 5. Jadi mendekati 5 tapi tidak boleh melebihi 5. Hasilnya 4, sisa 1 ya Sobat. 1 kan udah kurang dari 2 ya. Berarti 1 tidak bisa dibagi 2. Selesai sampai sini. Kita tulis 2 di depan sebagai hasil pembagi. 1 sebagai sisanya di sini. 2-nya sebagai pembilang.
bagi. Jadi yang di atas kita tulis di depan, sisanya yang di bawah kita tulis di sini. Nah, pembaginya itu tetap 2, karena di sini 2 ya sobat. Ini harus sama jadi 2 juga. Nggak boleh berubah menjadi 3. Harus sama dengan soal. Jadi 5/2 kalau mau dijadiin pecahan campuran adalah 21/2. Seperti itu ya sobat. Next kita ke contoh yang kedua. Jika ada 3,75 mau dijadikan pecahan. Kita tulis lagi. Soalnya 3,75 sama dengan. Kita lihat angka di belakang koma. Di belakang koma angkanya itu ada 2 ya sobat. Berarti dia pernya per 100 karena dia 2 angka di belakang koma. Nah, atasnya ini adalah angka ini sendiri, tetapi komanya hilang menjadi 375. Setelah itu, kita sederhanakan sobat. Sama seperti yang tadi ya, disederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang bisa membagi atas dan bawah. Bilangan bulat ya sobat. Nah, 375 sama 100 itu bisa kita bagi dengan 5 dulu deh yang gampangnya. Jadi 375 dibagi 5 hasilnya 75 ya sobat. Per 100 dibagi 5 itu hasilnya 20. Nah, ternyata 75/20 itu masih bisa dibagi atau bisa disederhanakan sobat. Sama-sama dibagi dengan 5 lagi. Dibagi 5. 75 dibagi 5, 15. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, 15 sama 4 tidak ada lagi nih yang bisa membagi jadi bilangan bulat. Jadi hasilnya 15/4. Tapi bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu dengan cara yang tadi ya sobat. 15 dibagi 4. Kita tulis di sini, 15 dibagi 4. Cari perkalian yang mendekati 15. Jadi 4 dikali 3 sobat. Kenapa 3? 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Kenapa enggak 4 kali 4? 4 kali 4 itu hasilnya 16. Melebihi 15, maka tidak boleh kita gunakan. Di sini kita kurangkan. 15 dikurang 12, sisanya 3. Maka 15/4 menjadi pecahan campuran, yaitu ini ditulis di depan yang di atas. Yang di bawah sisanya ada di sini. Pernya adalah per 4 membaginya sobat. Jadi pernya tidak boleh berubah. Jadi menjadi pecahan campuran 3/4. Nah, sekarang kita balik sobat. Dari pecahan kita jadikan ke desimal. Jadi dari pecahan ke desimal. Contoh yang pertama ada 2/5. Mau kita rubah menjadi desimal. Ini seperti apa? Nah, untuk merubah pecahan ke desimal itu caranya ada 2 sobat. Yang pertama itu kita menjadikan pecahan tersebut memiliki penyebut 10, 100, 1000 atau kelipatannya ya sobat. Jadi ini itu penyebutnya kita ganti menjadi per 10, 100 atau 1000 atau kelipatan 10 sobat. Yang mendekati saja pokoknya. Nah, sekarang karena 5 mendekatinya ke 10, maka kita jadikan aja 5/10. Supaya jadi 10, 5 itu dikali dengan 2 sobat. Nah, kalau yang bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Di sini kita hitung 2 kali 2, 4. Per 5 kali 2, 10. Nah, kalau sudah per 10 atau per 100 atau per 1000, kita tinggal memainkan koma sobat. Jadi di angka 4 ini tidak ada koma. Kita munculkan koma, yaitu di belakang angka 4 itu sendiri.
Karena sudah tidak ada lagi angka lainnya ya sobat. Pokoknya kita munculkan koma di belakang angka yang paling terakhir. Kalau tidak ada komanya ya, kalau ada komanya tinggal ngikutin komanya. Sekarang, kalau dibagi dengan 10, maka komanya itu maju. Kalau dibagi, koma maju. Kalau dikali, komanya mundur, sobat. Karena dibagi 10 atau 01, maka komanya maju 1 aja. Pindah ke sini. Nah, karena di depan koma tidak ada angka, maka kita isi dengan angka 0. Pokoknya yang nggak ada angkanya, kita isi dengan angka 0 ya, sobat. Maka 2/5 kalau kita jadikan desimal itu hasilnya adalah 0,4. Di sini hasilnya 0,4. Untuk cara yang kedua itu adalah langsung membagi sobat. Dengan membagi angkanya. Jadi 2 langsung kita bagi dengan 5. 2 kita bagi dengan 5. Pembagian seperti biasanya ya sobat. Nah, karena yang dibagi lebih kecil dari pembaginya, maka kita perlu menambahkan 0 di belakang angkanya. Kita tambahkan angka 0 di belakang 2 ya sobat. Karena kita menambahkan angka 0 di bilangan yang akan kita bagi, maka hasil baginya di sini kita perlu tambahkan 0, sobat. Jadi, setiap awal menambahkan 0, maka perlu ditambahkan 0, ke hasil baginya yang di atas ya sobat. Lalu setelah bisa dibagi, kita hitung. 20 dibagi 5. Kalau tidak ada yang membagi habis, maka kita cari yang mendekati ya sobat. Tidak boleh yang melebihi, tapi yang mendekati. Tetapi karena 20 itu habis dibagi 5 yaitu 4, maka kita tulis yang habis dibaginya. 4 dikali 5, 20. Di sini 20 dikurang 20 hasilnya 0. Kalau hasilnya udah 0, maka jawabannya adalah yang atas. Jadi 2/5 adalah 0,4 ya sobat. Satu lagi contoh soalnya ya sobat. Ada angka di sini 5/25 deh. Itu dijadikan ke desimal. Kita pakai cara yang pertama, itu dengan menjadikan penyebutnya itu menjadi per 10, per 100, per 1000, atau kelipatan dari 10 ya sobat. Karena 25, maka dia tidak bisa dijadikan per 10 ya sobat. Kita harus jadikan ke per 100. 25 supaya jadi 100, ini perlu kita kalikan dengan 4. Kalau misalkan sobat bingung, 25 dikali berapa ya supaya jadi 100, tinggal dibagi aja sobat. 100 dibagi 25, yaitu 4 hasilnya. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4 sobat. Harus sama ya. Setelah itu kita kalikan. 5 dikali 4, 20. 25 dikali 4, 100. Sekarang kita ubah tinggal 20 dibagi 100. Pakai cara pemindahan koma. 20. Karena nggak ada angkanya, nggak ada komanya, maka kita tampilkan koma di belakang angka paling akhir. Angka paling akhirnya 0 ya sobat, maka komanya kita taruh di sini. Dibagi 100, pertama kita hilangkan 01 dulu. Berarti dia pindah 1 angka depan angka 0. Ini hilang. Lalu masih ada 0 nih sobat, maka kita coret lagi. Ini pindah lagi ke depan angka 2. Ini hilang. Nah, karena tidak ada angka di belakang 2, maka di sini ada angka 0. Maka hasilnya adalah 0,20. 0,20 itu bisa kita tulis dengan 0,2 sobat. Jadi angka 0 kalau berada di belakang koma dan di paling akhir itu bisa hilang sobat. Tapi lain lagi kalau ada angkanya lagi sobat di belakangnya. Jadi dia bukan paling akhir nih. Masih ada angka 1. Nah, ini tidak boleh dihilangkan ya sobat. Jadi dia harus ada di paling akhir di belakang koma baru bisa dihilangkan.
Kita gunakan cara yang kedua, yaitu langsung membagi 5 dibagi dengan 25. Karena 5 tidak bisa dibagi dengan 25, dia lebih kecil, maka kita perlu menambahkan 0 di belakang 5. Kalau kita tambahkan 0 di belakang 5, maka hasil bagi kita perlu menambahkan 0, jangan lupa ya sobat. Lalu kita cari 50 dibagi 25 itu habis atau tidak? Ternyata habis lagi ya sobat. 50 dibagi 25 itu 2. Hasilnya 2 kali 25 itu 50. Kalau kita kurangi, ini hasilnya 0. Berarti dia sudah dapat jawaban. Berarti 5 per 25 itu hasilnya adalah 0,2 ya sobat. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai mengubah pecahan ke desimal atau sebaliknya ya sobat. Jika ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, boleh dituliskan ke dalam kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.